Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan dengan menggunakan media penyuluhan berupa sound slide. Nah, untuk materi penyuluhan kali ini yaitu tentang pasca panen padi. Penanganan pasca panen padi merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi. Nah, pada penanganan pasca panen padi itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada panen, yang kedua penumpukan dan pengumpulan, yang ketiga perontokan, yang keempat pengangkutan, yang kelima pengeringan, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh adalah penggilingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu adalah panen. Nah, pada panen ini terdapat dua komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penentuan saat panen, dan yang kedua adalah pemanenan. Nah, pada penentuan saat panen yaitu terdapat dua komponen lagi, yaitu yang pertama pengamatan visual dan yang kedua dengan pengamatan teoritis. Nah, pada pengamatan visual yaitu melihat kenampakan padi pada hamparan lahan sawah. Nah, umur panen optimal pada padi dicapai apabila 90-95% butir gabah pada mulai padi sudah berwarna kuning atau kuning keemasan. Nah, pada pengamatan teoritis yaitu dengan mengukur kadar air dengan moisture tester dan melihat deskripsi varietas padi. Nah, ini merupakan alat moisture tester. Pada moisture tester, umur panen optimum setelah kadar air gabah 22-23% pada musim kemarau dan 24-26% pada musim penghujan. Nah, saat melihat deskripsi varietas padi yaitu umur panen yang tepat 30-35 hari setelah berbunga merata atau antara 135-145 hari setelah tanam. Nah, komponen yang kedua yaitu adalah pemanenan. Nah, pada pemanenan ini saya akan menerangkan beberapa alat dan mesin pemanenan. Alat mesin dan pemanenan yang pertama yaitu adalah sabit. Nah, sabit ini sabit bergerigi. Biasanya yang dipakai petani dalam melakukan panen. Nah, pada sabit, pemotongan padi dengan sabit dapat dilakukan dengan cara potong atas, potong tengah, dan potong bawah tergantung cara perontokan. Nah, pada potong bawah, perontokan dengan digebot atau menggunakan pedal thresher. Sedangkan untuk potong atas atau tengah, yaitu menggunakan perontokan dengan power thresher. Mesin pemanenan yaitu ada reaper dan reaper binder. Apa sih bedanya reaper dan reaper binder? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin reaper. Mesin ini sewaktu bergerak maju akan menerjang dan memotong tegakan tanaman dan menjatuhkan atau merobohkan tanaman tersebut ke arah samping mesin reaper. Nah, untuk reaper binder, bedanya dengan mesin reaper yaitu pada pekerjaannya mesin reaper binder akan mengikat tanaman yang terpotong menjadi seperti berbentuk sapu lidi ukuran besar. Tahapan yang kedua yaitu penumpukan atau pengumpulan. Nah, penumpukan dan pengumpulan ini kita lakukan setelah kita melakukan pemanenan. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu penumpukan atau pengumpulan, padi menggunakan alas terpal. Nah, ini adalah gambaran kalau kita melakukan penumpukan tanpa penggunaan alas. Nah, yaitu yang ini adalah penumpukan dengan menggunakan alas yaitu terpal. Dengan menggunakan alas seperti terpal, tujuannya yaitu untuk menekan kehilangan hasil pada proses penumpukan atau pengumpulan. Kebanyakan para petani masih kurang menyadari akan penggunaan alas, padahal kehilangan hasil dapat terjadi jika tidak menggunakan alas saat penumpukan, dan itu akan merugikan petani itu sendiri.
Setelah kita melakukan penumpukan atau pengumpulan, yaitu kita melanjutkan ke tahapan yang ketiga, yaitu adalah perontokan. Perontokan bertujuan untuk memisahkan gabah dari malai dan jerami dengan cara memberikan tekanan atau pukulan terhadap malai. Nah, perontokan harus dilakukan di atas alas, antara lain seperti terpal plastik, tikar, dan anyaman bambu yang bersih. Penggunaan power thresher dalam perontokan dapat menekan kehilangan hasil pada padi sekitar 3%. Nah, contoh-contoh alat perontokan yaitu yang pertama adalah ada alat gebot, lalu ada pedal thresher, dan yang ketiga adalah power thresher. Setelah melakukan perontokan, kita masuk ke dalam tahapan yang keempat, yaitu adalah pengangkutan. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan gabah setelah panen dari satu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu gabah. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan atau mesin sesuai dengan karakteristik lokasi. Nah, ini adalah salah satu contoh pengangkutan gabah dengan menggunakan mobil pick-up. Selanjutnya, setelah kita melakukan perontokan dan pengangkutan, yaitu kita memasuki tahapan yang kelima adalah pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan proses pengeringan dapat mencapai 2,13%. Nah, pengeringan padi yaitu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pengeringan padi menggunakan sinar matahari dengan cara penjemuran. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu kita melakukan pengeringan dengan menghamparkan gabah-gabah yang sudah kita rontokkan ke dalam hamparan yang luas dan datar, bisa menggunakan tanah langsung, bisa juga menggunakan alas terpal. Dan yang kedua yaitu pengeringan padi dengan pengering buatan. Nah, salah satu contohnya itu yang pertama ada flatbed dryer dan yang kedua ada continuous flow dryer. Setelah kita melakukan pengeringan, kita masuk ke tahapan yang keenam yaitu adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah atau beras agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah atau beras dapat mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur, dan serangan serangga, binatang pengerat, dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah atau beras. Nah, cara penyimpanan gabah atau beras dapat dilakukan dengan yang pertama, sistem curah, yaitu gabah yang sudah kering dicurahkan pada suatu tempat yang dianggap aman dari gangguan hama maupun cuaca. Dan yang kedua, cara penyimpanan menggunakan kemasan atau wadah seperti karung plastik, karung goni, dan lain-lain. Nah, yang ini adalah contoh penyimpanan gabah dengan sistem curah, yaitu dengan penyimpanan dengan menggunakan silo. Dan yang kedua, ini adalah penyimpanan gabah dengan kemasan atau wadah yang bisa kita simpan ke gudang penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir dalam proses pasca panen, yaitu tahapan ketujuh, yaitu penggilingan. Penggilingan merupakan proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah meliputi pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyosohan, pengemasan, dan penyimpanan. Penyosohan sendiri adalah proses penghilangan dedak dan bekatul dari beras agar beras lebih putih. Nah, di sini adalah yang pertama ada gambar mesin pengupas kulit gabah, ada mesin penyosoh, dan yang terakhir itu pengemasan dan penyimpanan beras. Sekian materi penyuluhan tentang pasca panen padi dengan media penyuluhan Soundslide. Hatur nuhun.